Sekitar 10 mil atau 16 km dari kota Hangzhou, Tiongkok, terdapat lahan luas yang menjadi tempat tumpukan rongsok mobil listrik. Ratusan mobil ini adalah korban dari revolusi otomotif Tiongkok yang sangat pesat dan tidak tertandingi. Mobil-mobil itu masih sangat layak untuk digunakan, namun karena cepatnya perkembangan, membuat mobil listrik buatan Chang'an Automobile ini ditinggalkan oleh pemiliknya. Mobil ini pernah menjadi mobil listrik terlaris di Tiongkok. Tiongkok tidak memproduksi banyak mobil listrik di negaranya maupun untuk ekspor. Negara ini juga menjadi eksportir nomor 5, paling sedikit dibandingkan dengan India, Amerika Serikat, Jepang, dan Jerman. Namun, ketika keempat negara tersebut mengurangi ekspor mobil listrik, Tiongkok menancapkan pedal gasnya untuk memproduksi mobil listrik dan menyalip produksi ekspor Amerika Serikat. Setelah 5 tahun kemudian, masyarakat Tiongkok memiliki alternatif mobil listrik lain, seperti BYD Han, Tesla, Bingo Wuling, Hangguang Mini, dan Rolls-Royce Tiongkok bernama Hongqi 5, yang menjadi kebanggaan Presiden Xi Jinping. Tiongkok unggul dalam ekspor mobil listrik. Bulan April 2000, jalanan kota Shanghai hanya diisi oleh sepeda, skuter, dan beberapa bus untuk transportasi umum. Namun pada tahun 2005, jumlah pengendara mobil telah naik sebanyak 3 kali lipat. Dengan meningkatnya jumlah pengendara mobil, Tiongkok harus menghadapi masalah baru, yaitu minyak. Tiongkok mengkonsumsi lebih dari 13% minyak dunia, namun hanya berkontribusi menyumbang cadangan minyak sebesar 1,5%. Hal ini tidak hanya membuat Tiongkok bergantung pada negara-negara penghasil minyak di dunia, tetapi juga membutuhkan izin dari Angkatan Laut Amerika Serikat dalam mengirimkan minyak ke Tiongkok. Selain itu, Tiongkok juga memiliki masalah polusi. Rata-rata 4.000 orang meninggal setiap harinya karena kualitas udara yang buruk. Masyarakat Tiongkok sering menyuarakan kesedihannya terkait kualitas udara yang buruk kepada pemerintah dan meminta pemerintah untuk segera memberikan solusi terbaik atas permasalahan ini. Pemerintah menyebutkan bahwa polusi udara di Tiongkok disebabkan oleh mobil, akhirnya membuat kebijakan untuk mulai memproduksi mobil listrik. Meskipun listriknya masih bersumber dari batu bara, namun emisi yang dihasilkan mobil listrik lebih sedikit. Selama beberapa tahun, Tiongkok mencoba mengejar ketertinggalannya dari Jerman dan Jepang dalam memproduksi mobil listrik. Biaya produksi mobil listrik lebih sedikit dibandingkan dengan mobil biasa. Berdasarkan nilainya, mobil listrik adalah sebuah baterai yang dikemas, dan baterai adalah komoditas. Sebuah komoditas semakin banyak kuantitas yang dibutuhkan, maka akan semakin murah biayanya. Tantangannya berada pada mempertahankan perusahaan untuk mencapai profit. Setelah krisis tahun 2008, Tiongkok membeli banyak bus listrik dan taksi listrik. Pada tahun 2014, kota Shenzhen memiliki lebih dari 1.200 bus listrik, dan 3 tahun berikutnya menjadi 17.000 bus listrik. Kemudian pemerintah menetapkan subsidi kepada masyarakat. Pembeli dapat menghemat $16.000 atau 248 juta rupiah per EV atau electric vehicles. Meski subsidi besar-besaran, masyarakat Tiongkok memiliki alasan lain mengapa lebih memilih membeli mobil listrik. Survei pada tahun 2016, 52% responden mengatakan mereka membeli motor listrik karena plat nomornya. Di Tiongkok, mobil biasa sangat sulit mendapatkan plat nomor karena harus mendapatkan dari lelang maupun lotre. Sedangkan mobil listrik langsung mendapatkan plat nomor. Masifnya produksi mobil listrik di Tiongkok membuat masyarakatnya jenuh karena spesifikasinya yang tidak variatif. Tiongkok memiliki 150 perusahaan mobil listrik. Hal ini terlalu banyak meski untuk negara sebesar Tiongkok. Ratusan perusahaan itu tidak ada yang lebih unggul satu sama lain. Mereka terbagi dengan memiliki pasar sendiri untuk beberapa wilayah. Akhirnya pada tahun 2016, pemerintah Tiongkok mulai membebaskan kapitalisme di Tiongkok dan mengurangi subsidi. Pemerintah mulai mengizinkan pesaing internasional masuk ke pasar mobil listrik Tiongkok. Tesla masuk ke Tiongkok dengan membangun pabriknya di Shanghai. Selain itu, terinspirasi dari California, Tiongkok menerapkan sistem kredit. Perusahaan mobil diwajibkan menjual kendaraan listrik untuk setiap mobil konvensional yang diproduksinya. Bagi perusahaan yang gagal, harus membeli kredit dari perusahaan kompetitornya.
Tesla di Tiongkok mendapatkan profit yang banyak karena hanya memproduksi mobil listrik. Perusahaan mobil lokal Tiongkok menjadi semakin sulit bersaing. Terlebih lagi, Tesla yang memang memasang harga tinggi, kemudian menurunkan harga untuk model mobil listrik andalannya. Hal ini membuat perang harga mobil listrik di Tiongkok memanas. Hampir 80% perusahaan mobil listrik lokal di Tiongkok gulung tikar. Suatu keadaan yang sesuai dengan harapan pemerintah, di mana hanya perusahaan-perusahaan terbaik yang mampu bertahan. Saat ini 40% penjualan mobil di Tiongkok adalah mobil listrik. Merek lokal seperti BYD masih unggul dalam menguasai pasar dibandingkan dengan perusahaan lokal gabungan. Saat ini pasar Tiongkok tidak lagi dikuasai oleh BMW, Honda, dan Ford. Malah sebaliknya, mobil merek Tiongkok telah banyak tersebar di berbagai negara di dunia. Sementara itu, ketika Tiongkok sedang menganut pasar bebas, Amerika Serikat malah menggunakan proteksionisme. Sebelumnya, hampir setiap pembeli kendaraan listrik di Amerika Serikat dapat menerima kredit pajak sebesar $7.500 atau 116 juta rupiah. Kini hanya mobil yang diproduksi oleh Amerika Utara dan baterainya diproduksi oleh sekutulah yang mendapatkan kredit pajak. Unggulnya Tiongkok atas Amerika Serikat terkait penjualan mobil listrik ini dikarenakan beberapa sebab. Pertama, karakteristik konsumen yang berbeda. Bagi orang Amerika, mobil adalah gaya hidup. Mereka memiliki ekspektasi tinggi untuk mobil yang akan digunakan dalam kesehariannya. Sedangkan orang Tiongkok memiliki ekspektasi yang rendah. Mereka tidak mementingkan kualitas dalam mobil, namun penampakan mobilnya saja. Kedua, pasokan. BYD sebagai perusahaan mobil listrik terbesar di Tiongkok sebelumnya adalah perusahaan baterai. Sedangkan Amerika Serikat sejak awal tidak memiliki produsen baterai, sehingga pasokan mobil listrik terbatas. Ketiga adalah kebijakan paksaan di masing-masing negara. Amerika Serikat membuat kebijakan yang rumit untuk mendapatkan kredit pajak bagi pemilik mobil listrik. Hanya 25 tipe mobil listrik yang memenuhi syarat untuk mendapatkan kredit pajak. Undang-undang pengurangan inflasi yang dicanangkan oleh Presiden Joe Biden memiliki tujuan dua arah, yaitu meningkatkan jumlah mobil listrik dan mengurangi dominasi Tiongkok. Namun kenyataannya, Tiongkok telah mempersiapkan diri selama puluhan tahun untuk membuat rantai pasokan. Perusahaan mobil listrik di dunia saat ini bergantung banyak pada pasokan baterai dari Tiongkok. Seolah-olah untuk saat ini, dunia tanpa Tiongkok seperti dunia tanpa kendaraan listrik.